Pemirsa, Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan menjadi kabupaten terparah di Sulawesi Selatan yang terkena dampak dari bencana banjir dan juga tanah longsor. Ada 16 orang meninggal di sana serta lebih dari 2.000 orang mengungsi. Kita akan coba mengupdate seperti apa kondisi terakhir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kita akan bergabung bersama dengan reporter Metro TV, ada Sabda Role di sana. Sabda, bisa dijelaskan seperti apa kondisi di Goa dan juga kondisi para pengungsi saat ini di sana? Ya, untuk kondisi terkini di Goa tadi ketika saya meninggalkan salah satu kelurahan yakni Kelurahan Pangkabinanga, memang air sudah surut dan warga juga sudah mulai membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada di rumahnya agar mereka bisa kembali mendiami kediamannya. Kemudian kalau jika di pengungsian saat ini yakni di kantor Camat Palangga, di sini pengungsi berjumlah 70 orang dari sebelumnya 180 pengungsi. Sebagian memang sudah kembali ke rumah mereka, namun sebagian lagi masih tetap bertahan di kantor Camat Palangga ini. Kemudian dari pantauan kami, Rory, pengungsi yang ada di sini yakni pengungsi dari Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan untuk bantuan yang didapatkan oleh pengungsi di sini sudah cukup banyak, yakni berupa sembako dan makanan siap saji. Bantuan-bantuan yang didapatkan oleh pengungsi yang ada di sini yakni dari pemerintah daerah, kemudian warga masyarakat dan sejumlah organisasi. Pengungsi yang ada di sini memang laki-laki dan perempuan serta juga puluhan anak-anak, dan setiap harinya, Rory, informasi yang kami dapatkan, anak-anak yang mengungsi di sini selama 3 hari memang belum bersekolah karena sekolah mereka masih penuh dengan lumpur. Namun anak-anak di sini diberikan trauma healing dan pengetahuan umum 2 kali sehari dari relawan. Dan tadi saya mengatakan bahwa ada 180 pengungsi, 70 pengungsi masih bertahan di sini, dan mereka memang sebagian ketika siang hari kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa-sisa lumpur. Kemudian setelah mereka membersihkan rumah, mereka kembali ke posko pengungsian ini karena memang keadaan atau situasi di rumah mereka belum bisa ditinggali karena dari pantauan kami kasur mereka belum bisa dipergunakan, kemudian juga alat-alat masak dan alat-alat dapur memang belum bisa juga digunakan untuk memasak. Rory. Sabda, banyak korban yang kemudian meninggal akibat tertimbun longsor begitu. Meskipun Anda ada di daerah yang bukan daerah perbukitan, apakah ada himbauan dari pemerintah daerah di sana bagi masyarakat yang tinggal di perbukitan jangan pulang dulu? Karena kita tidak tahu longsor kapan akan terjadi. Iya, benar sekali, Rory. Saya tadi pagi berbincang dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa saat ini walaupun memang banjir sudah surut, kemudian ketinggian air di Waduk Bili-Bili juga sudah kembali normal, namun warga diminta untuk tidak pulang dulu ke rumahnya, apalagi warga yang bermukim di wilayah bantaran sungai dan berada di pesisir pantai karena memang rilis dari BMKG cuaca juga curah hujan masih dalam intensitas tinggi, dan juga BMKG juga menghimbau untuk tetap mewaspadai angin kencang yang diprediksi akan terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Rory. Baik. Lantas apa yang paling dibutuhkan kemudian oleh pengungsi di sana? Tadi Anda mengatakan mereka sudah mulai pulang, akankah mereka tetap membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan, atau sebenarnya saat ini kondisi sudah mulai berangsur teratasi? Iya, mereka memang sudah pulang ke rumahnya, mereka masing-masing. Namun seperti tadi yang saya katakan bahwa beberapa alat masak, kemudian tempat tidur memang belum bisa dipergunakan. Kemudian untuk lumpur, sisa-sisa lumpur, sisa banjir yang ada di rumah mereka, memang alat yang untuk membersihkan lumpur ini masih begitu terbatas. Saya langsung mengajak Anda, Rory, untuk berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di sini, dengan Pak Suwardi. Pak Suwardi, ya, sudah bergabung dengan Metro TV ya, Pak? Iya, Pak. Ini kan sekarang sudah 3 hari mengungsi di sini. Saya ingin tahu apa kemudian harapannya, karena banjir sudah surut di Kelurahan Pangkabinanga, di Mapala sana, di rumah Bapak. Apa kemudian harapan Pak Suwardi sendiri kepada pemerintah begitu? Karena katanya rumah Bapak hampir 80% mengalami kerusakan begitu, Pak. Ya, begini.
Saya harap itu kepada tim-tim relawan atau tim-tim yang ditugaskanlah kepada siapa saja untuk memantau yang dalam-dalamnya itu apalah yang di tengah-tengah sawahnya. Yang kebanyakan yang saya lihat itu di depan cuma lewat saja. Yang di depan saja hanya dipantau, cuma yang di belakang tidak ada. Baik, saya potong ya Pak. Artinya rumah Pak Suwardi ini berada di belakang, begitu? Iya, rumah saya berada di belakang. Dan ada beberapa juga rumah tetangga saya di sana belum ada pun yang disentuh. Pak, apa yang paling Bapak butuhkan saat ini? Yang saya butuhkan sekarang ini kalau bisa ya itu seragam sekolah sama depannya kasur, kelambu ke bantal. Baik, kasur, kelambu, seragam sekolah dan juga bantal begitu Pak ya. Baik, Pak Suwardi, terima kasih. Sabar Ki Pak Di. Ya. Dan Rory, seperti tadi yang dikatakan Pak Suwardi bahwa walaupun air sudah surut namun rumahnya mengalami kerusakan yang cukup parah dan Pak Suwardi saat ini paling membutuhkan yakni seragam sekolah, kemudian kasur, kelambu dan juga bantal seperti itu ya. Baik, saya kembalikan ke Rory. Terima kasih Sabdarole, reporter Metro TV di Goa, Sulawesi Selatan. Tadi Sabdarole juga mengatakan bahwa narasumber yang diwawancarai rumahnya sampai terendam dan juga rusak 80%. Kita mungkin ingin melihat dan juga memberikan konteks kepada Anda pemirsa seperti apa sih parahnya banjir dan juga tanah longsor di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ini adalah proses evakuasi di salah satu perumahan di Goa dan juga kondisi jembatan di sana. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Ke lantai 2 kemudian oleh tim SAR setempat berusaha dievakuasi. Tinggi air pun mencapai dada sekitar 1,5 meter begitu. Dan ini adalah situasi sungai di Goa kemarin. Putus di sini akibat derasnya aliran sungai. Untuk diketahui bahwa 2 bendungan di Sulawesi Selatan terpaksa dibuka oleh otoritas tempat dikarenakan debit air yang ada di pintu air sudah melebihi batas normal sehingga kalau tidak dibuka kemungkinan akan ambrol atau jebol sehingga air pun akhirnya harus dialirkan melalui sungai-sungai di sana. Namun dikarenakan tidak bisa menahan derasnya arus air, jembatan ini yang Anda saksikan begitu besar pun bahkan roboh. Saya akan kembali ke Pak Wali Kota Makassar. Pak Dani, kalau misalnya tadi dikatakan oleh Bu Dwi Korita dan juga BMKG bahwa ini mungkin akan sampai terjadi di bulan Februari. Puncak musim hujannya ada di bulan Februari. Bahkan sampai tanggal 26, Sulawesi Selatan termasuk dari belasan provinsi yang kemungkinan akan dilanda hujan deras. Apa yang akan dilakukan, apa antisipasinya Pak? Ya. Jadi sama seperti kemarin pada saat kejadian tanggal 22, kami sudah mengcapture beberapa prediksi cuaca dari beberapa aplikasi. Misalnya seperti yang Ibu Ketua BMKG menyampaikan, kami mengcapture bahwa kita bisa lihat di sini, ini kami langsung share kepada seluruh camat dan seluruh kami sudah punya WhatsApp grup tentang siaga bencana dan kami sudah peringatkan sejak tanggal 18 dan itu menjadi headline beberapa koran-koran termasuk koran nasional, termasuk bagaimana pasang yang ada. Kita bersyukur pada saat puncak banjir di Makassar justru pada saat waktu surut. Saya tidak bisa bayangkan kalau badai datang persis jam 9 malam, jam 19 malam, itu akan lebih parah dari hari yang seperti kita lihat. Syukur-syukur terjadi pada saat justru pada saat surut terendah. Nah, berarti air yang datang ke Makassar ini adalah air dari bukaan danau Waduk Bilik-Bilik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kami selalu mengupdate ya, setiap hari kita bisa memberi prediksi setiap -2 hari sebelumnya.
Pak Wali Kota, mohon tahan terlebih dahulu. Kalau misalnya pemimpin daerahnya responsif dan juga memanfaatkan teknologi, tanggap dengan